Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sangat istimewa. Pemirsa Hikmah Senja yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang baru saja kami bacakan, kalimat ya ayyuha adalah panggilan langsung Allah untuk alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bagi Allah sangat bisa untuk mencantumkan di ayat itu dengan kul ya ayyuhalladzina amanu. Sebagaimana di surat Al-Kafirun Allah menyampaikan kul ya ayyuhal kafirun. Inilah bedanya orang kafir dengan orang yang beriman. Kalau orang kafir, Allah panggil tapi lewat orang ketiga. Yaitu Allah perintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina kafaru. Ya. Kepada orang-orang yang kafir, tidak level Allah untuk langsung menyampaikan kepada mereka. Tapi kepada orang yang beriman, Allah menggunakan panggilan yang secara langsung. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah langsung yang memanggil kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah amal ibadah yang sangat istimewa. Pemirsa yang kami cintai karena Allah, yang kedua, ada kalimat di situ kutiba yang diulang 2 kali. Kenapa Allah memilih diksi dengan fi'il madhi majhul? Kutiba, telah diwajibkan. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat kataba atau yaktubu yang artinya itu fi'il madhi yang langsung tidak pakai majhul? Artinya, teman-teman semuanya, para sahabat yang kami cintai, ketika fi'il madhi majhul tidak diketahui siapa yang memerintahkan, fa'ilnya itu disembunyikan. Walaupun kita tahu bahwa yang merintah itu adalah Allah, tetapi kita tahu karena pentingnya puasa, maka siapapun boleh mewajibkan untuk puasa itu. Ada kalanya orang puasa karena ingin dia sehat, maka dia wajibkan dirinya untuk puasa. Mungkin orang-orang non-Islam, mereka juga mengerjakan puasa. Bahkan sebelum Islam pun juga sudah ada syariat puasa. Orang-orang non-Islam pun, orang Yunani, orang Cina, orang Mesir kuno, mereka juga melaksanakan puasa. Tetapi mereka tidak mendapatkan pahala karena mereka mewajibkan puasa untuk kepentingan dan untuk hal-hal yang mereka inginkan itu. Tapi ketika Allah yang mewajibkan puasa, maka kita tidak hanya mendapatkan manfaat dari puasa itu, tapi juga mendapatkan pahala, keridhaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di ayat yang kita bacakan tadi ada la'allakum. Ada kalimat la'alla. Ini adalah taroji pengharapan. Allah bisa saja mengganti kalimat itu dengan asa ayyakuna atau asa antakuna. Yang artinya sama, boleh jadi mudah-mudahan. Tetapi Allah pilih kalimat la'alla. Ini adalah tujuannya agar manfaat puasa itu bisa dirasakan tidak dalam waktu yang lama. Bahkan ketika sedang berpuasa pun dia bisa merasakan manfaat dari puasa itu. Badan menjadi sehat, pikiran jadi tenang, hati jadi lapang. Dan berbagai macam manfaat dari puasa itu. Maka Allah menggunakan kalimat la'allakum, itu adalah pengharapan yang
waktunya lebih dekat untuk bisa dirasakan. Dan terakhir, Allah memberikan goal dari puasa itu adalah tattaqun, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang itu menjadi bertakwa, maka Allah sudah siapkan bonus-bonus keistimewaan untuk orang-orang yang benar-benar bertakwa. Di ayat yang lain Allah menyampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang dia bertakwa, maka Allah akan berikan solusi dari semua permasalahan yang dihadapi. Kalau dia berhasil mewujudkan dirinya menjadi bertakwa dan istiqomah, karena itu menggunakan fi'il mudhari', tattaqun, itu artinya kontinuitas, takwanya terus terjaga, maka saya yakin sekali hidupnya akan terasa mudah. Semua cobaan dihadapi dengan bahagia. Wa basyiris sabirin, karena dihadapi dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Tidak ada masalah yang sulit ketika kita dapat solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah akan tambahi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki yang datangnya tidak disangka-sangka. Allah juga siapkan bagi orang yang bertakwa itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang dia bertakwa, Allah akan buat urusannya menjadi mudah. Sangat-sangat mudah. Mungkin orang lain bisa menyelesaikan masalahnya 1 bulan. Tapi ketika dia punya takwa, Allah akan mudahkan 1 hari, 2 hari, sepekan, masalah itu bisa selesai. Karena Allah berikan kemudahan dalam setiap problematika yang dihadapi. Dan janji Allah yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Barang siapa yang dia bertakwa, maka Allah akan masukkan dalam hatinya itu pembeda. Pembeda antara yang benar dengan yang salah, yang hak wal batil, sehingga jalannya lurus, pilihannya jelas, mana yang halal, mana yang haram. Tidak abu-abu. Orang yang bertakwa selalu bisa memilih mana yang terbaik, mana yang benar, dan mana yang tidak sesuai dengan tuntunan. Mari kita motivasi diri kita semaksimal mungkin untuk kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Tingkatkan ibadahnya, tingkatkan amal solehnya, tingkatkan bacaan Qur'annya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan yang penting adalah kita istiqomahkan. Jangan hanya sampai Ramadan saja. Setelah itu kemudian selesai. Tetapi justru setelah Ramadan itu kita istiqomahkan, dan itu tantangan kita. Mungkin di bulan Ramadan kita mudah untuk berbuat kebaikan, karena memang semuanya menganjurkan dan mengajak pada kebaikan. Musimnya tepat, waktunya tepat, dan semua keadaan mendukung. Tapi nanti pasca Ramadan, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, dan seterusnya sampai ketemu Ramadan lagi, ini tantangan kita. Bisa nggak mengistiqomahkan kebaikan Ramadan yang sudah kita lakukan ini? Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada kita. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.